Miring. Masih miring. Sudah, Yun. Ya, oke. Wah, aku mau presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Saya lancar ya. Di sini kami dari metrik yang berakar. Pertama itu ada Aslam, kemudian ada Lisius Mara, ada Cynthia Amara Hanifah, dan juga saya sendiri Wahyuni akan presentasikan mengenai materi tentang uji rata-rata 2 sampel berpasangan, yaitu Scientest dan Jackson Magic Pairs. Untuk yang pertama, dijelaskan oleh Mbak Cynthia. Dia dipersilakan. Iya, terima kasih. Mau share screen sendiri? Iya, boleh. Udah Mbak, monggo. Ya, kelihatan ya teman-teman? Kelihatan. Iya, yang pertama uji tanda atau Scientest. Scientest digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal. Disebut uji tanda karena data yang dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampel yang berpasangan, misalnya suami istri, pria wanita, pegawai negeri swasta, dan yang lain-lain. Tanda positif dan negatif akan dapat diketahui berdasarkan perbedaan nilai antara satu dengan yang lain dalam pasangan itu. Dalam uji tanda atau Scientest ini, cara pengerjaannya ada 2. Yang pertama sampel kecil dan sampel besar. Untuk yang sampel kecil yaitu kurang dari sama dengan 25. Uji tandanya menggunakan pendekatan distribusi binomial dengan hipotesis H0 P positif sama dengan P negatif sama dengan 0,5 yang berarti tidak ada perbedaan. HA-nya P positif tidak sama dengan P negatif atau lebih atau kurang dari. Statistik uji bisa dilihat dari nilai peluang pada tabel binomial. Kriteria pengujiannya, jika P tabel lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Ya, untuk contoh soalnya, suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh adanya kenaikan uang intensif terhadap kesejahteraan karyawan. Dalam penelitian itu dipilih 20 pegawai beserta istrinya secara random. Jika terdapat 20 pasang suami dan istri. Masing-masing suami dan istri diberi angket untuk diisi dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Berilah penilaian tingkat kesejahteraan keluarga Bapak atau Ibu sebelum adanya kenaikan dan sesudah kenaikan intensif dari perusahaan di mana Bapak bekerja. Rentang nilainya 1 sampai dengan 10. Nilai 1 berarti sangat tidak sejahtera dan 10 berarti sangat sejahtera. Ya, dari soal tadi
didapat data tingkat kesejahteraan keluarga menurut suami dan istri. Dari data istri, sebelumnya 2, sesudahnya 4, sebelumnya 2, sesudahnya 3, sebelumnya 4, sesudahnya 6, dan seterusnya. Dari data suami, sebelumnya 1, sesudahnya 6, sebelumnya 4, sesudahnya 6, sebelumnya 2, sesudahnya 3, dan seterusnya. Dengan penyelesaiannya, hipotesisnya H0 adalah tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan intensif terhadap kesejahteraan keluarga menurut suami maupun istri. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan intensif terhadap kesejahteraan keluarga baik menurut suami maupun istri. Ya, di sini selanjutnya mencari beda atau selisih dan rankingnya. Dari beda atau selisih itu adalah nilai mutlak sebelum dan sesudah. Caranya berarti sebelumnya 2, sesudahnya 4. Nilai mutlak dari 2 min 4 adalah 2. Itu jadi bedanya. Selanjutnya 2 dikurangi nilai mutlak 2 dikurangi 3 adalah 1. Itu bisa dipahami yang bedanya. Bisa ya? Ya, dilanjut. Beda paling banyak adalah ranking 1. Dari hasil dari beda tersebut memiliki nilai rentang 1 sampai dengan 5. Jadinya beda 5 berarti ranking 1 karena 5 adalah yang terbanyak dari 1 sampai 5. Beda yang kedua 4 berarti ranking 2. Beda 3 berarti ranking 3. Beda 2 berarti ranking 4. Beda 1 berarti ranking 5. Selanjutnya menentukan arah dan juga tandanya. Dari ranking perubahan menurut istri dan suami, arahnya itu cuma lebih besar dan lebih kecilnya. 4 lebih besar dari 1, 5 lebih besar dari 4, 4 lebih kecil dari 5, 4 lebih kecil dari 5, 5 lebih besar dari 4, dan seterusnya. Nah, sedangkan tandanya, tanda itu memiliki 2 versi. Yang pertama N1 min N2, dan yang kedua itu N2 min N1. Tapi dalam buku Sugiono itu menggunakan yang N2 min N1. N2-nya berarti yang sebelah, yang suami ya. N1-nya yang istri. Berarti 1 min 4, hasilnya min 3. Berarti tandanya di sini min. Nah, 4 min 5, ini yang kedua, nomor 2, 4 min 5 itu hasilnya min 1, berarti tandanya negatif juga. 5 min 4, hasilnya 1, berarti tandanya positif. 5 min 4, hasilnya 1, berarti tandanya positif. Seperti itu ke bawah. Jadi berdasarkan tabel tersebut, setelah dihitung semuanya 20, maka terlihat tanda positif itu sebanyak 7 dan negatifnya itu sebanyak 13. Berdasarkan tabel 4 atau tabel binomial, nanti di slide selanjutnya dengan N sama dengan 20, N itu adalah banyaknya data bila N berkurang bila tidak terjadi perbedaan. Misalnya dari suami istri itu sama, 2 sama 2, berarti itu dihilangkan. Berarti N-nya berkurang. Jadinya 19. Itu kalau ranking perubahannya itu sama.
dan P-nya 7. Kenapa P-nya 7? Karena itu adalah tanda yang paling kecil, 7, dan 13 itu yang paling kecil adalah 7. Jadi diambil yang 7. Diperoleh tabel P, tabel 0,132. Dengan cara 0,1 cara mencarinya 0,132, N-nya kan 20. Nah, selanjutnya tadi P-nya itu 7, berarti N 20 dan 7, berarti 132 dalam 0, selanjutnya, bila taraf kesalahannya adalah 5%, 0,05, maka harganya adalah 0,132. Ternyata itu lebih besar dari 0,05. Kriteria pengujian, P tabelnya itu lebih besar dari 0,05. 0,132 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat perubahan yang positif dan signifikan kenaikan intensif terhadap kesejahteraan keluarga, baik menurut suami maupun istri. Oke, Mbak Cynthia saya pakai punya Mbak Cynthia aja, share screen-nya. Oke. Ya, begitu ya teman-teman ya. Tadi penjelasan mengenai uji tanda atau sign test dalam sampel kecil. Selanjutnya tanda sign test besar. Itu yang berkorelasi bila datanya bentuk original. Nah, sampelnya ini di sini menggunakan data sel yang lebih besar dari 25. Mbak, di atasnya. Cek. Oke, saya aja jangan lupa. Bentar ya teman-teman. Gimana Yun? Gimana ya? Lihat nggak ini? Sebenarnya sinyalnya susah ya. Iya nggak? Putus-putus nggak di tempat yang lain? Ya, putus-putus. Iya, Kak, putus-putus. Iya, Kak. Udah jelas belum ya? Mbak. Udah ya. Ya, untuk yang saya ulangi ya, untuk uji tanda atau sign test yang sampel besar. Itu untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal. Nah, sampel yang digunakan di sini itu lebih besar dari 25. Kalau tadi yang sampel kecil itu kan kurang dari sama dengan 25. Kalau sampel besarnya lebih dari 25. Dan untuk hipotesisnya sama dengan yang sampel kecil. Untuk yang H0-nya itu tidak ada perbedaan. Kemudian untuk HA-nya itu ada perbedaan. Selanjutnya untuk rumusnya, kita dapat menggunakan pengujian menggunakan chi kuadrat, di mana chi kuadrat sama dengan, rumusnya ya, N1 dikurangi N2, kemudian dikurangi 1, lalu dikuadratkan dibagi N1 plus N2. Di mana di sini itu N1 sebagai
banyaknya data positif, sedangkan N2 merupakan banyak data negatif. Selanjutnya untuk kriteria pengujiannya, di sini chi-kuadrat hitung yang sudah dihitung tadi, nantinya itu akan kita bandingkan dengan chi-kuadrat tabel. Itu ada di lampirannya buku Pak Sugiono untuk yang tabel 4. Sini kita gunakan dengan DK-nya itu 1. Apabila harga chi-kuadrat hitungnya itu lebih kecil dari chi-kuadrat tabel, maka H0-nya itu diterima dan HA-nya ditolak. Namun, apabila harga chi-kuadrat hitungnya itu lebih besar dari chi-kuadrat tabel, maka HA-nya yang diterima dan H0-nya ditolak. Ya, kita lanjut ya. Dengan hipotesis yang sama, dari contoh soal pada sampel kecil yang tadi dibahas oleh Mbak Cynthia, kita juga bisa menghitungnya dengan rumus chi-kuadrat hitung ini. Dan hasilnya juga sama, yaitu H0-nya itu ditolak. Kita hitung di sini, untuk rumusnya itu kan tadi chi-kuadrat, itu rumusnya N1 dikurangi N2, kemudian dikurangi 1, dikuadratkan, dibagi N1 plus N2. Nah, N1-nya itu di sini itu merupakan banyak data positif ya, banyak data positif. Tadi kita sudah mengetahui di contoh soal yang di atas, data positifnya itu ada 7, kemudian data yang negatifnya itu ada 13. Jadi 7 dikurangi 13, kemudian dikurangi 1, 7 dikurangi 13 itu negatif 6 dikurangi 1 berarti negatif 7, dikuadratkan berarti 49, lalu dibagi dengan 7 plus 13 yaitu 20, jadi 49 dibagi 20 sama dengan 2,45. Lalu kita uji. Nah, berdasarkan DK sama dengan 1, kemudian taraf kesalahannya 5% atau 0,05, maka harga chi-kuadrat tabelnya itu 3,841. Jadi harga chi-kuadrat hitungnya itu kurang dari chi-kuadrat tabel. Itu kan tadi harga chi-kuadrat hitungnya itu 2,45. Nah, untuk chi-kuadrat tabelnya 3,841. Maka secara otomatis harga chi-kuadrat hitungnya itu kurang dari 3,841 ya. Jadi H0-nya diterima dan HA ditolak. Oh, ini salah. Hasilnya sama, jadi H0-nya yang diterima. Seperti itu. Nah, untuk melihat di tabelnya, sini ya, kita ambil DK-nya itu 1. Lalu kita ambil yang 5%. Tadi kan tarafnya 0,05. Jadi ketemu 3,841. Ya, selanjutnya untuk materi uji Wilcoxon yang akan dijelaskan oleh Mbak Evik. Silakan Mbak Evik. Maaf Mbak Yuni, Mbak Lilis dulu. Oh iya. Mbak Lilis, monggo Mbak. Baik. Kelihatannya teman-teman. Kelihatan Mbak. Kelihatan. Selanjutnya ada uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan salah satu uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata dua kelompok sampel yang saling berpasangan atau dependent. Uji Wilcoxon bisa digunakan pada penelitian desain pre-post test. Teknik ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda. Syarat uji Wilcoxon yaitu pertama, data sampel tidak berdistribusi normal. Terus yang kedua, dua kelompok sampel yang saling berpasangan atau anggota sampel dua kelompok sama. Yang ketiga, sampel berskala data ordinal atau interval. Yang keempat, ada jumlah sampel pada kedua kelompok yang sama. Hipotesis, H0 tidak terdapat perbedaan antara perlakuan dan HA terdapat perbedaan antar perlakuan. Untuk rumus bisa dilihat di mana T
adalah jumlah jenjang atau ranking yang kecil. Kriteria pengujian, harga Z hitung kurang dari harga Z tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Oke, selanjutnya untuk contoh soal akan disampaikan Mbak Evik. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Lilis. Ya, selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ruangan yang diberi AC terhadap produktivitas kerja. Pengumpulan data terhadap produktivitas kerja pegawai dilakukan pada waktu AC sebelum dipasang dan sesudah dipasang. Data produktivitas kerja pegawai dilakukan sebelum AC dipasang adalah XA dan sesudah dipasang XB. Digunakan sampel 10 pegawai yang dipilih secara random. Ya, tabel bisa dilihat ya teman-teman. Ya, dalam penyelesaian soal tersebut diketahui H0 yaitu AC tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai dan HA adalah AC berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. Dilihat tabel di sebelah. Terdapat jenjang beda 1, maka rankingnya 1,0. Beda 2, di sini ada 2. Jika diurutkan ranking, maka 2 yang pertama adalah ranking 2 dan 2 keduanya adalah ranking 3. Maka rankingnya 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 5 per 2, hasilnya 2,5. Dan untuk T, jumlah jenjang atau ranking yang kecil adalah 18,5. Berdasarkan tabel 8, lampiran untuk N sama dengan 10 taraf, kesalahannya 5% atau uji 2 pihak. Maka T tabel adalah 8. Oleh karena jumlah jenjang yang kecil nilainya adalah 18,5, maka kriteria uji yaitu jumlah jenjang yang kecil nilainya lebih dari nilai T tabel. 18,5 lebih besar dari 8. Maka H0 tersebut diterima. Ya, sedangkan apabila sampel pasangan lebih besar dari 25, maka distribusinya akan mendekati distribusi normal. Untuk itu, kita gunakan rumus Z dalam pengujiannya, berdasarkan contoh soal yang sama sebelumnya. Maka nilai Z adalah, bisa dilihat ya teman-teman, dimasukkan ke dalam rumus, dan diperoleh min 0,918. Bila taraf kesalahan 0,025P, maka harga Z tabel adalah 1,96. Bisa dilihat dalam tabel 9 yang tadi. Pada kriteria uji, harga negatif tidak diperhitungkan karena harga mutlak. Kriteria uji, harga Z hitung kurang dari harga Z tabel. 0,198 kurang dari 1,96. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, jadi AC tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. Ya, sekian dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, seperti itu tadi ya teman-teman ya. Terkait yang uji ini, jadi saya bisa kita simpulkan ada 2 jenis ya. Yang pertama itu ada yang sampel kecil, terus yang kedua itu ada yang sampel besar. Untuk yang sampel kecilnya itu, tadi yang datanya itu kurang dari 25, kemudian nanti saat kita mengujinya itu cukup tidak menggunakan rumus, tapi langsung kita uji jumlah jenjang yang kecil nilainya dengan nilai dari T tabel.
Sedangkan untuk yang sampel besarnya nanti kita gunakan rumusnya. Lalu kita uji dengan tabel juga seperti itu. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi yang telah kami sampaikan? Mbak izin bertanya yang uji Wilcoxon, yang dijenjang itu loh, Oke. ngambang. Yang dijenjang, sebentar ya. Oke. Yang ini? Ya, Mbak yang Lili, itu. yang ini kah? Ya. Gedungnya gimana, Mbak? Yang itu loh, jenjang itu kan diperoleh ada yang 7,5, itu dari mana kayak gitu, Mbak? Tolong dijelaskan lebih detail kayak gitu. Oh iya, iya. Sebenarnya kita pernah ya pas itu di materi apa ya? Intinya itu kan tadi bedanya itu dari angka 1. Itu kan bedanya ada 1, 2, 4, 3, 8. Itu kan masih acak ya. Itu nanti kita urutkan dulu datanya. Jadi semisal pertama kita tulis angka bedanya itu 1, kemudian bawahnya 2. Karena 2-nya 2, kita tulis juga 2-nya ada 2. 1, 2, 2. Terus kemudian 3-nya ada 1, kita tulis 3. Terus 4-nya ada 2. Bawahnya kita tulis lagi 4, 4. Nah, setelah itu data dari yang bedanya itu urut, baru kita buat ranking. Rankingnya sama, kita tulis di sebelahnya. Berarti kalau ranking 1, 1. Kalau ranking 2 berarti 2. Terus yang di bawahnya 2 kan masih ada 2 lagi gitu. Bisa kita apa ya? Kita rankingkan itu 3. Nanti yang 4-nya yang 3-nya itu 4 seperti itu. Paham gak, Mbak? Lalu nanti yang sama nanti itu dijumlah rankingnya 2. Sebenarnya ini kan tadi kan kalau yang ranking 2, bedanya 2 itu kan ada di urutan ranking 2 dan juga 3. Berarti 2 ditambah 3 dibagi dengan jumlah bedanya itu. Bedanya itu kan ada 2 ya. Beda yang 2 yang pertama dan 2 yang kedua. Berarti 2 ditambah 3 dibagi 2. Sama dengan 5 bagi 2 sama dengan 2,5. Atau mungkin kita bisa ambil yang ini nih. Yang kalau 3 itu kan ini jenjangnya 4. Berarti kalau yang di sini beda yang 4, di sini kan jumlahnya ada 2 juga. Nah, berarti yang pertama itu 4 yang pertama itu rankingnya itu 5, 4 yang kedua itu rankingnya 6, Mbak. Nah, jumlahnya ada 2, berarti 5 ditambah 6 dibagi 2. Berarti 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Seperti itu. Gimana, Mbak? Iya, paham. Terima kasih, Mbak. Oke. Sama-sama. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Ada yang mau bertanya? Jadi ininya tadi adalah rankingan dari beda ya, Mbak? Enggak, Pak. Dari perankingan yang bedanya. Nah, beda tanpa melihat tanda min atau positif. Terus beda itu ada urutan dulu terus di ranking dari beda itu. Iya, seperti itu, Pak. Jadi, untuk yang tanda positif dan negatifnya itu di sini diabaikan karena dianggap untuk yang selisih dari bedanya itu kita anggap nilai mutlak seperti itu. Untuk tanda positif dan negatif itu untuk membedakan saja. Itu di tanda positif atau tanda negatif seperti itu. Ya, oke. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan saya yang bertanya ya. Coba saya akan tampilkan slide saya saja. Slide-nya ada di sini, tapi dari layar saya ini terlihat? Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Di sini kan datanya adalah istri sama suami gitu ya. Kalau ini
letaknya saya rubah, akan merubah ini enggak? Ini kan berkorelasi ya. Kita tahu bahwa kemarin kita mempelajari kalau yang berkorelasi itu sebelumnya sudah. Oh ternyata ada juga yang berkorelasi antara istri dan suami. Artinya yang penting korelasi itu ciri-ciri berhubungan atau berkorelasi ya, sampel berpasangan ya, berkorelasi atau berhubungan ya. Itu ciri-cirinya adalah ini sama. Kalau ini sama ini beda, itu jelas independen. Dua sampel independen. Kalau ini sama bisa jadi itu berpasangan, bisa jadi independen. Nah, kalau di soal ini kan jelas bahwa ini adalah soal yang berpasangan. Tetapi kalau ini saya tukar, kita kan bukan sebelum dan sesudah ya ini ya. Ini saya tukar, istrinya saya taruh di sini, datanya suami saya taruh di sini, kira-kira berubah nggak nanti nilai hasil pengujiannya? Saya mau tanya aja. Kan berpasangan, kita kan nggak tahu sebelum sama sudahnya kan nggak ada. Gitu. Artinya berpasangan aja. Gitu. Kalau pretest potret kan, nah, pretest kalau di sini potret tahu. Ya, tapi kalau istri suami seperti ini, berubah nggak? Menurut Anda saja. Mungkin berubah Pak karena nilai M-nya berkurang. Ya, M-nya berkurang. Ya. Tadi siapa yang jawab? Efik Pak. Ya, saya rasa tidak ya. Jadi jawabannya adalah tidak. Iya. Tidak berubah karena di rumus binomialnya juga itu tidak berubah ya. Anda tinggal melihat tabel binomial kan tidak rubah itu posisinya. Nilainya akan sama. 46 sama 64 itu nilainya akan selalu sama. 7 sama 10 sama 10 sama 7 itu nilainya akan sama. Di tabel binomial seperti itu. Ya. Itu jadi tadi ada dua macam, uji sign test dan Wilcoxon. Itu untuk data ordinal yang perpasangan. Mungkin ada yang bertanya lagi? Tidak ada itu dulu Mbak, silakan. Silakan kelompok yang presentasi tutup dulu. Iya, Pak. Ya, demikian presentasi dari kelompok 6. Semoga bisa dipahami ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kan UTS ya. UTS gimana soal UTS-nya, gampang nggak? Gampang nggak soal UTS-nya? Gampang-gampang sulit Pak. Tapi Gampang-gampang masih bingung. Bingung menentukan pakai uji apa. Kan kelihatan sekali. Ya, saya coba tampilkan ya. Kita lihat. Ini kan satu sampel toh. Satu sampel apa berarti? Satu sampel nominal. Artinya apa? Binomial ya, Pak? Iya, nominal kan undistributed. Berarti menggunakan binomial atau compare satu sampel. Tergantung dari banyaknya, ini kayaknya binomial nih, di bawah 25 kayaknya sih. Nah, ini binomial. Oke. Dan yang nomor 2, datanya seperti ini. Apakah ini anak muda sama orang tua berpasangan enggak? Dua sampel ya. Tidak ya, anak muda dan orang tua tidak berpasangan. Berarti ini merupakan independen. Independen ada banyak sekali. Datanya nominal apa ordinal? Itu tidak setuju. Nominal.
Jadi kalau nggak pinter eksak, ya chi2 2 sampel. Nah, tinggal bener yang mana, lebih tepat yang mana. Anda baca dulu. Kemudian yang ini, ini sama chi2, chi2. Ini dua sampel independen kan? Itu kan datanya gini, dua sampel independen. Tapi datanya ordinal. Ada 4 uji di situ ya. Nah, Anda silakan, kalau nggak salah soal ini lebih tepat menggunakan main with me test. Saya memilih uji itu. Yang keempat ini berminat tidak berminat. Nah, sebelum dan setelah. Berarti kan berpasangan. Berpasangan kemarin 2 sampel. Nah, ini juga nominal. Berarti memar. Nah, ada yang betul nggak? Ya, Pak. Menentukan ininya dulu. Ada, Pak. Insya Allah, Pak. Nah, itu kan berarti sudah satu step. Sudah betul. Tinggal ngitungnya betul atau enggak. Gitu ya. Itu kan data saya ditampilkannya mudah sekali dilihat. Oh, ini satu sampel. Saya mempermudah Anda untuk menjawab soal. Oh iya, ngomong-ngomong dengan soal, ada tadi kelompok ini ada soalnya enggak? Oh, tadi belum disampaikan ya? Ada, Pak, di bagian makalah. Oke, ada berapa soal di situ? 1. Oh, 1. Oke, ya sudah. Kalau 1, apa? Sekarang ini yang ada yang belum saya tulis enggak? Ada, Pak, kemarin Wahyuni. Pertemuan berapa? Pertemuan 7 ya, berarti ya? Wahyuni, terus coba di WhatsApp grupnya di itu Mbak, di reply. Jadi yang infaktar. Jadi saya lupa kemarin belum memasukkan, jadi makanya saya tanya apakah ada yang belum saya masukkan ke sini. Nanti silakan di reply ya, di reply. Sekarang coba di reply dulu, biar tidak lupa lagi. Ini Pak yang ini gitu. Kalau ini data yang muncul. Oke, Mbak Wah ini ya. Oh ya kemarin ya satu orang yang jawab. Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak ada berarti untuk hari ini cukup sekian. Minggu depan kita tidak mulai ya, karena sudah mau mendekati Lebaran, jadi tidak kuliah. Kita kuliah lagi nanti setelah Lebaran. Nanti kita tahu kapan. Kita sesuaikan dengan jadwal dari yang saja. Kalau tanggal 17 kuliah ya tanggal 17 kuliah, kalau tanggal 24 kuliah ya tanggal 24. Karena dari jadwalnya dari ya. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita ketemu lagi setelah Lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.